Kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Seperti biasa, kita akan mengulas saham-saham hari ini hanya 17 menit saja, di mana hari ini adalah hari Jumat akhir pekan di tanggal 23 September 2022. Oke, langsung saja kita ulas saham-sahamnya. Sebelum kita ulas, kita lihat dulu bagaimana kondisi IHSG kita seperti kemarin ya. Kemarin mengalami kenaikan, tapi hari ini berbalik arah lagi, tidak bisa diprediksi. Di mana hari ini minus 0,56% di harga 7.178. Langsung saja ke stoknya. Yang perlu kita lihat adalah stok top gainersnya, itu saja. Oke, top gainers untuk hari ini dipimpin oleh Warren ya, tapi diikutin oleh Sraj. Ini tiba-tiba nih kayaknya Sraj. Kita lihat Sraj untuk hari ini. Ya, untuk Sraj memang tadinya dia sudah downtrend, tapi tiba-tiba menolak ya, dan naik langsung 35% di harga 135. Harga tertingginya 177. Dia sudah menunjukkan berbalik arah, baru aja berbalik arah, tapi kita tidak tahu apakah hanya pancingan saja dan lanjut turun. Namun untuk weekly-nya dia sudah menunjukkan downtrend-nya harusnya ya. Harga tertingginya di 575. Sedangkan untuk monthly-nya masih downtrend. Jadi buat kalian yang punya Sraj, berhati-hati. Dan buat yang belum punya, alangkah baik dihindari saja karena bisa kenaikan hari ini adalah pancingan saja. So, kita cari saham-saham yang lain. Masih ada saham WMPP. Oke, untuk saham WMPP juga hari ini kenaikannya 17% di harga 164. Dan dia kelihatannya sudah menunjukkan tanda-tanda berbalik arah ya. Dan kita lihat secara weekly dia sudah menunjukkan downtrendnya aksi jual. Dan secara monthly-nya menarik ya, dia baru aja konfirmasi uptrendnya. Cuman harga tertingginya itu di 208. Kita lihat historicalnya ya. Oh, dia tidak punya history. Memang harga tertingginya 208 itu sudah didapatkan 2 bulan lalu ya. Oke, kita skip saja WMPP. Selanjutnya ada Kajen. Nah, untuk Kajen ini fenomenal nih. Dia sudah sempat naik tadi ke 27%, tapi tiba-tiba bantingan closingnya di 14,28% di harga 184. Nah, kalau dia sudah baru aja melewati garis EMA ya, EMA 120, dan dia membentuk harga terbaru. Dia sih secara daily masih dalam posisi uptrendnya. Secara weekly dia juga masih uptrendnya. Kalau dilihat di sini harga tertingginya itu di 1145. Jadi masih ada potensi ya. Apalagi kalau dia misalnya bisa berbalik ke arah nih, parabolik SAR-nya konfirmasi untuk naik, dia akan benaran naik. Namun untuk monthly-nya ini masih belum konfirmasi untuk uptrend. Jadi untuk dicicil sih masih oke ya. Dan untuk entry sih masih oke, tapi tidak kita masukkan ke list karena tidak memenuhi syarat-syarat kita. Oke, selanjutnya ada saham XCHEEZ. Untuk XCHEEZ-nya secara daily juga berbalik arah ya, dimana kenaikannya hari ini 9% di harga 96. Cuman kurang menarik ini karena memang secara daily dan weekly-nya dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi. Harga tertingginya itu hanya 112 saja. Dan untuk monthly-nya
masih dalam fase downtrendnya. So di skip, kita cari yang lain. Ada beef. Oke, untuk beefnya secara daily masih uptrend ya. Mengingat ini juga rekomendasi kita sebelumnya, hari ini naik di 8,9%. Secara daily masih uptrend, secara weekly masih uptrend. Dan harga tertingginya itu cuma 102. So tinggal tipis-tipis saja. Dan secara monthly juga masih uptrend. Dan lumayan menarik kalau misalnya untuk diikuti gitu. Kita masukkan ke dalam list kita. Beef. Sip. Oke, selanjutnya ada lead ya. Lead ini juga merupakan rekomendasi kita kemarin. Dan hari ini mengalami kenaikan hingga 18%, tapi sayang ada bantingan di sana, di mana closingnya itu di 8,6%, pas di harga 100. Secara daily masih uptrend ya, dan weekly monthly-nya juga masih uptrend, cuman dia memang harganya sudah tinggi. So, buat kalian hati-hati dan tipis-tipis saja. Oke, ada Sochi, cuman hari ini sudah melewati angka 200-nya. Kita skip. Ada WH. Tapi kita lihat dulu sekilas untuk Sochi-nya. Sochi ini lumayan mengalami kenaikan nih. Untuk Sochi dia sempat turun, tapi tiba-tiba berbalik ke arah dan kelihatannya sih masih melanjutkan uptrendnya. Dan bagaimana secara weekly? Weekly-nya juga masih dalam fase uptrend. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 240. Jadi lumayan ya. Namun untuk monthly-nya juga masih dalam uptrend. Harga tertingginya itu pernah menyentuh 750, tapi itu udah periode yang sangat lama. Ini sih lumayan, masih lumayan untuk diikutin kalau misalnya mau ya. Tapi memang harganya bukan masuk ke kapasitas kita. Oke. WH hari ini mengalami kenaikan ya. Kenaikannya 7,9% dari harga 122. Di sini dia sempat menolak turun dan mengembalikan uptrendnya. Itu secara daily, secara weekly namun masih belum konfirmasi untuk uptrend. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 302. Dan monthly-nya juga masih downtrend. So di skip aja. Selanjutnya ada PNBS. Ini panin Dubai ya. Oke, untuk panin Dubai dia secara daily masih dalam fase uptrendnya ya. Dia sempat naik ini 15%, tapi closing di 7,5%. Ada bantingan ya. Secara daily masih dalam fase uptrend. Secara weekly juga masih dalam fase uptrend. Harga tertingginya itu di 162. Secara monthly-nya dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi. Lumayan kalau di entry. Harga tertingginya itu 160. Jadi ini lumayan ya sahamnya ya, cuman tidak masuk ke dalam list kita. Selanjutnya ada ETWA. Oke. Untuk ETWA ini dia secara daily masih dalam fase uptrendnya ya, terus menerus ya. Cuman harganya di bawah 10% ini. Kenaikannya hanya di bawah 10% saja. Tipis-tipis saja. Dan secara weekly nggak ada masalah ya, masih dalam fase uptrendnya. Sedangkan untuk monthly-nya juga masih dalam fase uptrend-nya. Cuman dia memang harganya sudah mahal dan harganya sudah tinggi. Buat saya sih masih lumayan untuk diikutin, tapi berhati-hati karena hanya bisa dapat cuan tipis-tipis saja. Tidak kita masukkan ke list ya. Selanjutnya adalah Hadid. Untuk Hadid hari ini kenaikannya 7,3% di harga 117. Secara daily masih uptrend tapi belum konfirmasi. Secara weekly dia dikonfirmasi untuk uptrend. Harga tertingginya itu 750. Jadi lumayan nih kalau diikutin. Kita lihat monthly-nya. Monthly-nya memang uptrend tapi belum konfirmasi. Dia harga tertingginya di 575. So sebenarnya lumayan ya. Cuman secara daily dan monthly-nya masih belum konfirm. Kita lihat saham lain. Ada ASLC.
Untuk KSLC dia juga sudah uptrendnya tapi belum konfirmasi. Hari ini kenaikannya 6,79% di harga 173. Harga tertingginya di 185. Secara weekly dia sudah mulai jenuh beli ya dan mulai aksi jual. Cuman kita nggak tahu ya, kita lihat morningnya. Morningnya juga masih dalam fase uptrend tapi belum confirm. Banyak saham-saham yang kurang menarik ya di akhir pekan ini. Selanjutnya PSGO. Untuk PSGO secara daily masih dalam fase uptrendnya. Hari ini kenaikannya 6,1% di harga 173. Dia tadinya sudah sempat downtrend ya. Cuman dia berbalik arah menolak untuk turun dan langsung naik. Dan secara weekly sudah masih uptrendnya tapi belum konfirmasi karena kalau dilihat dari grafik ini sebelumnya dia hanya kenaikannya sekali dan terbatas lalu lanjut turun. Ya kira seperti itu. Tapi seperti ini sih lumayan ya. Lumayan untuk dipantau. Harga tertingginya itu pernah di angka 282. Sedangkan untuk Moulinya menunjukkan fase downtrend, sayang sekali ya. Kita skip saja. Ada saham Niro. Untuk Niro. Hari ini nggak ada dalam list kita ya. Niro, kalau dilihat masih dalam fase uptrendnya ya. Hari ini kenaikannya di 6,1% di harga 139. Secara weekly dia juga uptrend tapi belum konfirmasi. Harga tertingginya itu di 170. Dan secara monthly dia juga masih belum oke untuk dilirik. Kita skip saja langsung ke Jaya. Jaya ini lumayan nih. Jaya. Hey. Oke, untuk Jaya dia tadinya sempat downtrend tapi dia berbalik arah ya, langsung naik ke 6% di harga 123. Kalau dilihat secara daily masih ada potensi untuk uptrend. Secara weekly dia juga baru aja menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. So lumayan untuk di entry. Cuman untuk monthly-nya ya sayang sekali ya, dia kayaknya sudah selesai pestanya. Cuman masih lumayan nih kalau diikutin karena dia ketika downtrend ini beberapa kali harganya sideways malah naik. Jadi untuk Jayanya kita masukkan aja ke list ya. Jaya. Lihat Jaya. Oke. Sudah 13 menit, tinggal 4 menit lagi. Masih belum banyak saham yang kita lihat. Selanjutnya EAS. East. Barat. Kok malah East timur ya. East, West yang barat. Oke, untuk East-nya hari ini mengalami kenaikan 5,45% di harga 116. Dan kalau dilihat masih dalam fase uptrendnya ya, hari ini kenaikannya sempat 7%. Secara daily masih uptrend, secara weekly juga masih uptrend. Cuman dia membentuk harga terbaru di sini ya, 118. Untuk monthly juga uptrend ya, dia menolak turun dan lanjut uptrend. Kita lihat harga tertingginya apakah 116? Wow, pernah menyentuh harga 236, tapi itu di bulan Agustus 2019. Jadi lumayan nih untuk KIS. Kita jajal saja. KIS kok was lagi. KIS. Ya ampun. KIS. Oke, untuk KIS-nya seperti itu. Selanjutnya IP. Wow, ini salah satu saham kesukaan saya. Namun secara daily dia sudah uptrend tapi belum konfirmasi ya. Hari ini kenaikannya 4,7% di harga 175.
Secara weekly-nya masih dalam fase downtrend, sayang sekali, dan monthly-nya juga masih dalam fase downtrend. So, di skip aja dulu. Kita lihat GPSO. Oke, untuk GPSO dia masih dalam fase uptrendnya ya. Harga tertingginya, wow, hari ini harga tertingginya sempat menyentuh 28,6%. Tapi di sini ada bantingan yang sangat keras sehingga closingnya 4,6% saja di harga 135. Cuman kalau dilihat di sini masih dalam fase uptrendnya dan weekly-nya juga masih dalam fase uptrend. Harga tertingginya itu pernah menyentuh harga 302. Untuk monthly-nya sudah tipis ya, nyaris untuk lanjut uptrend. Cuman belum kita masukkan. Kalau saya sih bungkus saja gitu. Mulai dicicil. Kita kasih note saja, cicil GPSO. Cuman tipis-tipis ya, sampai 300 palingnya. Oke. Masih ada saham lagi. Saham Tempo. Untuk Tempo hari ini kenaikannya 3,25% di harga 127. Kelihatannya sudah mentok tapi masih dalam fase uptrendnya. Secara weekly juga masih dalam fase uptrendnya ya. Namun untuk monthly-nya uptrend tapi belum konfirmasi untuk uptrend. Oke, mungkin itu aja dulu saham Tempo menjadi saham terakhir. Jadi ulasannya ada saham BIF, Lead, Jaya, dan IS. Ditambah cicil saham GPSO. Itu aja review saham-saham hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan saya sendiri. Ya, segala apa yang saya rekomendasikan dan saya sampaikan di sini disclaimer on, tetap dianalisis kembali. Karena lebih baik menganalisis bercampur air mata dan keringat daripada rugi berjuta-juta. Itu aja ya. Oke, salam sehat semuanya. Salam cuan konsisten 10% per day. Salam boson daikus.